wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dialah yang mengelola, dan kepadanya kelak kita akan kembali semua. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama kita. Tanpa pertolongannya, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Wassalatu wassalam ala khairi khalqillah ajma'in. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba Allah yang paling baik di antara semua dan seluruh manusia. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Taat ibadah tapi masuk neraka. Mungkinkah ada yang seperti itu? Kebayang orang ini beramal soleh banyak tapi masuk neraka. Kita tidak sedang berbicara tentang orang lain, tentang fulan atau fulana. Kita sedang akan berbicara tentang diri kita. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Ada 10 awal Muharram yang diagungkan. Di situ ada puasa Ashura dan puasa sunnah di bulan Muharram secara umum. Puasa Ashura, semoga semuanya puasa. Dapat apa puasa Ashura? Diselamatkan dari api neraka. Diampuni dosa selama 1 tahun. Sebelum Muharram ada bulan Dzulhijjah. Sebagian kita berangkat haji. Apa yang diharapkan mereka yang berangkat haji? Menjalankan rukun Islam yang kelima. Berharap hajinya mabrur. Pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Tanpa ada dosa. Kemudian kata Nabi SAW, Al-Hajjul Mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Sebelum haji ada 10 awal Dzulhijjah. Yang kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Dan kita sudah melewati hari-hari itu. Ada Idul Adha, di mana umat Islam di berbagai penjuru dunia berkurban. Nah, sebelum itu di bulan Dzulqa'dah, sebelumnya ada bulan Syawal, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan puasa 1 tahun, puasa wajib 1 tahun. Ada Ramadan, ada 10 akhir Ramadan. Masya Allah. Kesempatan beramal bagi kita semua. Di situ ada Lailatul Qadar. Yang kata Allah Azza wa Jalla,
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, yakni beramal di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Lebih baik. Kira-kira kita masuk surga enggak ya? Dengan amalan-amalan kita. Ternyata belum tentu. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Kita baca ayat ini. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nah, Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, orang ini mengira amalan mereka adalah amalan kebajikan, ketaatan. Selama hidup dia berpikir itu. Tapi ternyata amalannya nggak ditimbang. Sehingga dia menjadi orang yang lelah dalam kehidupan dunia, menderita dalam kehidupan akhirat. Dia beramal soleh hanya dalam benak dia. Kenapa? Karena beramal itu ada syarat dan ketentuan. Ada orang yang beramal soleh dan betul amal dia amal soleh, tapi ternyata dia bangkrut pada hari kiamat. Karena dia memiliki dosa-dosa kepada manusia yang menyebabkan dia dituntut, digugat. Dan pada hari kiamat, dia nggak punya harta. Di dunia tatkala kita digugat, kita bisa memberikan ganti rugi dengan harta. Tapi di sana, ganti ruginya amal soleh kita. Diberikan kepada mereka yang pernah kita sakiti dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana Rasul SAW ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan solehah. Salat malam. Puasa sunnah. Walakin tu'zi jirana. Tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisan. Nggak ada masalah dengan amal solehnya. Benar-benar soleh. Syarat dan ketentuan terpenuhi. Tapi gara-gara dia menyakitin tetangganya, kata Nabi SAW, la khaira fiha ya finnar. Nggak ada baiknya tuh perempuan. Di neraka tempatnya. Ada lagi cerita seorang wanita
yang puasa, yang sholat. Mungkin dia rajin membaca Al-Quran, tapi amalannya nggak diangkat, nggak diterima. Gara-gara apa? Durhaka sama suaminya. Tidak menghargai dan menghormati suaminya. Tidak taat dan patuh. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu. Kita akan bicara tentang yang amal soleh itu sendiri bermasalah. Gara-gara siapa? Bukan karena gara-gara berbuat dosa kepada orang lain. Bukan karena istri tidak taat dan patuh sama suami. Tapi gara-gara ujub. Ujub. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan, قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. Boleh jadi ada seorang hamba yang berbuat dosa, bukan ketaatan. Dia berbuat dosa, dia berbuat kemaksiatan, dia melanggar aturan Tuhan, mungkin dia meninggalkan kewajiban. Fayadkhul bihil jannah. Namun gara-gara dosa itu dia bisa masuk surga. Wa ya'malu ta'a fayadkhul bihan nar. Dan ada yang berbuat ketaatan tapi masuk neraka dia dengan ketaatan. Gimana kok bisa seperti itu? Ibnu Qayyim menjelaskan, ini orang berbuat dosa. Fala yazalu nusba 'ainai. Dosa yang dia lakukan menghantui dia. Selalu ada dalam benak dia. Dia berdiri, dia duduk, dia jalan, dia kepikiran dengan dosa dia. Menghantui dia. Kemudian dosa itu menciptakan atau mewarisi kehinaan di dirinya. Kecemasan, ketakutan kepada Allah. Lalu dia bertobat, beristighfar, menyesal dengan dosa-dosa dia. Maka itu menjadi penyebab dia masuk surga. Lalu dia berbuat ketaatan. Dan ada orang yang berbuat kebajikan, ketaatan, iktikaf 10 hari Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, berangkat haji, dan hajinya yang penuh dengan perjuangan. Lalu ketaatan dia selalu ada dalam benak dia. Setiap dia pergi dia ingat dengan ketaatannya. Duduk, tidur. Setiap dia ingat dengan ketaatan itu menciptakan ujub, berbangga diri, merasa telah baik. Maka ketaatan itu ternyata membuat dia binasa dan masuk neraka. Ujub itu berbangga diri. Beranggapan amal dia besar. Bersandar kepada amalannya. Menyematkan amalan itu kepada dirinya, lupa dia untuk menyematkan itu kepada penciptanya yang memberikan nikmat ketaatan itu. Ini yang namanya ujub. Jadi bagaimana orang yang melakukan ketaatan, dia berbangga diri dengan ketaatannya, menisbatkan kepada dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Imam Al-Baihaqi, "Thalathun munjiyat wa thalathun muhlika." Ada 3 perkara yang menyelamatkan dan ada 3 perkara yang membinasakan. Fa'ammal munjiyat. Adapun perkara yang menyelamatkan. Yang pertama adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendirian atau terang-terangan.
wal qaul bil haqqi fil ridha was sakhat, dan tetap mengatakan kebenaran walaupun sedang senang atau sedang ridha, sedang senang atau sedang marah, tetap dia mengatakan kebenaran. Wal qasdu fil ghina wal faqr, dan bersikap pertengahan dalam kondisi kaya atau dia miskin. Itu 3 hal yang menyelamatkan. Wa amal muhlikat, adapun 3 perkara yang membinasakan, fahawan muttaba', hawa nafsu yang dipatuhi, yang diikuti, yang dituruti. Ingat, kesuksesan itu adalah melawan keinginan-keinginan kita sendiri. Terkadang kita melakukan yang kita benci. Kalau engkau terus mengikuti keinginanmu, hawa nafsumu, engkau akan sampai di jurang penyesalan dan penderitaan. Yang kedua, wasyuhun muta', kekikiran, kebakhilan bersama ambisi yang dipatuhi. Kepengen ini, dia menimbun harta, mengumpulkan harta, mau dibawa kemana? Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Di beberapa ayat disebutkan wahiyya asyadduhunna, dan itu yang paling berat, yang paling dahsyat ketika orang sudah berbangga dengan dirinya sendiri. Ahibati fillah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa kathiran ma yuqranu riya bil ujub. Seringkali riya ini disandingkan dengan ujub. Riya dengan ujub. Kita tahu syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, beramal untuk Allah saja, dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu syarat diterimanya amalan. Seringkali riya itu disandingkan dengan ujub. Kok bisa, kata dia? Riya ini menggugurkan amal. Apakah ujub sama? Sama sebenarnya. Bedanya di mana? Fariya'u min babil isyraq bil khalqi. Riya itu di mana seseorang menyekutukan dengan makhluk Allah Azza wa Jalla. Dia ingin dilihat, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Dia ingin dilihat, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung. Itu riya. Dia beramal soleh tapi ingin dipuji oleh manusia. Wal ujub min babil isyraq bin nafsi. Sedangkan ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Dengan dirinya sendiri. Wa hadha halul mustakbir. Dan ini kondisi orang yang sombong. Fal mura'i la yuhaqqiq qawlahu iyyaka na'bud. Orang yang riya, dia tidak mewujudkan pernyataan dia. Setiap sholat dia mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Ini orang riya. Katanya kok hanya kepada Allah, ternyata kau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Wal mu'jab, dan orang yang ujub dengan dirinya, la yuhaqqiq qawlahu ta'ala, dia tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Orang yang mewujudkan firman Allah iyyaka na'bud, maka dia keluar dari riya. Dan orang yang mewujudkan firman Allah wa iyyaka nasta'in, dia keluar dari ujub. Ahibati fillah, ujub ini tercela ya. Karena biasanya orang yang ujub ini dia nggak kenal sama dirinya. Dan dia nggak kenal sama Tuhannya. Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat At-Taubah ayat 25 tentang sebuah peristiwa di masa Nabi SAW, di mana sebagian sahabat terkena penyakit ujub.
Ujub itu bisa jadi karena harta. Ujub itu bisa jadi karena fisik, karena ilmu. Dan ujub itu bisa jadi karena amalan. Coba kita baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikum al ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Barakallahu fiik. Nih, Allah mengingatkan umat Islam bahwa Allah menolong kalian di peperangan-peperangan itu. Kalian menang itu karena Allah nolong kalian. Bukan karena kekompakan kalian, bukan karena amalan kalian, bukan karena jumlah kalian. Allah yang menolong kalian. Maka jangan berbangga diri kalian. Ketika perang Hunain, di saat umat Islam, ada sebagian di antara mereka yang berbangga diri dengan jumlahnya. Ternyata jumlah itu nggak berguna buat kalian. Kalian lari. Lari tunggang langgang kalian. Jadi pada saat mereka berangkat ke Hunain, ada sebagian yang mengatakan lenughlabkan kila. Kita nggak mungkin bisa dikalahkan. Karena sedikit, kita jumlahnya banyak. Oh, lupa kalian. Di tempat-tempat perang sebelumnya, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Khaybar, di penaklukan kota Mekah, itu Allah yang bantu kalian. Maka jangan sampai berbangga diri kalian. Allah berikan kepada umat Islam di awal perang itu kekalahan. Padahal di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana ujub ini penyakit yang membinasakan. Maka umat Islam secara umum nggak boleh ujub dengan jumlah mereka, dengan kepandaian mereka, dengan amalan mereka. Dan secara pribadi harus senantiasa bermuhasabah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan tentang i'jabul mar'i binafsihi, takjubnya seseorang kepada dirinya, beliau mengatakan huwa mulahadhatuhu laha bi'ainil kamal. Yang dimaksud dengan ujub itu adalah ketika seorang memandang kepada dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Seakan-akan kok sempurna, kok nggak punya dosa. Ma'anisyani ni'matillah. Ditambah dia lupa dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia pikir dia, aku, saya, ana, kami, kita. Dia lupa. Dia memandang dirinya sudah sempurna, sudah baik. Ini yang namanya ujub. Fa in ihtaqara ghairahu ma'a dzalika. Kalau perasaan ini dibarengi dengan meremehkan orang lain, maka itu namanya sombong. Kalau dibarengi meremehkan orang lain. Mutarrif, salah satu tokoh dari kalangan salafus saleh, dia mengatakan la an abitu na'iman wa usbihu nadiman
Ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Aku ketiduran sehingga nggak bisa sholat malam, itu lebih aku cintai apabila di pagi harinya aku menyesal. Nggak sholat malam nyesal. Itu lebih aku sukai. Daripada aku sholat malam tapi paginya aku ujub. Ujub ini nggak cerita sama orang. Ujub itu di dirimu. Kalau engkau cerita sama orang bisa jadi riak nantinya engkau. Tapi ini di dirimu, ini perasaanmu. Boleh jadi yang tahu antara engkau sama Allah Azza wa Jal. Bishr bin Mansur, salah satu ahli ibadah dari kalangan salafus saleh, disebutkan dia itu termasuk orang yang kalau dipandang wajahnya, orang tuh jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat sama akhir. Melihat kekhusyuan di wajahnya, melihat zuhud. Suatu hari Bishr bin Mansur ini sholat, dan dia memanjangkan sholatnya. Di belakangnya ada seseorang yang sedang nungguin dia. Bishr sadar, ini orang dari tadi nungguin dia dan dia memanjangkan sholatnya. Ketika dia selesai sholat, apa kata Bishr? Engkau jangan takjub dengan apa yang kau lihat dari aku. Fa inna iblis. Engkau tahu iblis? Iblis yang terlaknat itu, dia beribadah kepada Allah bersama malaikat-malaikat Allah di waktu yang panjang. Kemudian engkau tahu bagaimana akhir cerita iblis. Bagaimana dia mengatakan ini untuk menundukkan jiwa dia, jangan sampai ada ujub, dan untuk memberikan pelajaran kepada orang yang sudah melihat ibadah. Aisyah pernah ditanya, mata yakunur rajulu musian? Kapan orang itu dianggap orang yang buruk? Kapan orang itu dikatakan orang yang buruk? Kapan? Idza dhannahu annahu muhsin, ketika dia merasa sudah baik. Ketika dia menyangka dirinya sudah baik, pada saat itu dia adalah orang yang buruk. Karena dia jadi ujub sama dirinya, merasa sudah baik. Ahibati fillah, ada hubungan yang erat antara ujub dengan kekufuran. Di mana seseorang yang ujub itu bisa jadi melewatin batas, lalu dia menjadi orang yang kafir, seperti yang terjadi dengan iblis. Iblis ini ahli ibadah. Iblis ini jin yang dia hidup bersama malaikat-malaikat Allah di langit sana, beribadah bersama mereka. Banyak beribadah. Tapi ketika dia ujub dengan asal muasal dia, ujub dengan ibadah dia, merasa lebih baik, yang ujub itu mengantarkan kepada sombong. Jadi awalnya penyebab sombong ini biasanya ujub. Jadi kalau bicara ujub sama sombong, salah satu penyebab orang sombong itu karena ujub. Dia merasa lebih baik. Dia merasa sudah baik. Bagaimana akhirnya gara-gara ujub yang ada pada dirinya yang mengantarkan kepada kesombongan, lalu menjerumuskan dia kepada kekufuran. Dan dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, apa sih yang menyebabkan orang ujub? Yang menyebabkan orang ujub itu kebodohan. Sebagian orang itu karena dia nggak kenal sama dirinya, nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla, maka kemudian dia merasa aku ini sudah baik. Aku ini haji terus loh.
Aku setahun berangkat umroh berulang kali. Oke, engkau gak berbuat dosa. Di antara hikmah dari dosa, di mana Allah sudah tetapkan semua orang berbuat dosa, itu sejatinya agar manusia tidak ujub, agar manusia tahu diri. Ini orang banyak dosa masih ujub. Gimana kalau dia nggak berbuat dosa? Dan ketaatan dia juga seperti apa? Penyebab ujub juga, gak ada orang yang ngasih nasihat kadang-kala. Ini juga PR buat kita bersama. Kadang-kala kita bergaul sama orang yang dari ucapannya, ketika kita ngobrol sama dia, kok ada benih-benih ujub di dirinya. Dia mengungkit-ungkit amal soleh dia, kebaikan-kebaikan dia. Aku ini, aku itu, aku. Seakan-akan dia orang yang sempurna dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kemudian penyebab ujub ini juga salah niat. Engkau kenapa beramal? Untuk apa engkau beramal? Untuk apa engkau berangkat haji lagi? Untuk apa engkau puasa sunnah? Untuk apa engkau ngaji baca Quran? Untuk apa engkau belajar ilmu? Dan penyebab ujub yang lainnya adalah pujian dan sanjungan dari orang. Ya Allah, Masya Allah ya. Ana gak pernah ngeliat oleh seperti anti. Allah, anti orang yang Masya Allah. Bacaan Quran anti baik. Masya Allah. Anti hafal 30 juz. Masya Allah, saudaraku anti banyak. Ini masjid anti yang bangun ya. Itu anak-anak yatim anti yang menyantuni. Itu janda-janda anti yang bangunkan rumah. Masya Allah, anti berangkat umroh lagi ya. Masya Allah. Allahumma barik. Barakallahu fi. Pujian dan sanjungan ini berbahaya kadang-kala. Ada orang yang menunggu pujian dan sanjungan. Ada orang yang ketika beramal, beribadah, melakukan sesuatu, dia selalu upload di media dia. Yang sebenarnya tidak ada tujuan dakwah, tapi sekedar menunjukkan ibadah. Sedang kajian. Pernah engkau upload sedang berbuat dosa? Enggak kan? Ahibati fillah, orang yang kurang bersyukur, kurang berzikir, kurang berfikir, kurang mentadabburi Al-Quran, biasanya dia akan ujub. Ahibati fillah, apa obat dari ujub? Ini yang terpenting dari kajian kita. Bagaimana mengobati ujub? Sebenarnya mengobati ujub itu ya sesuai dengan sebabnya. Apa sebabnya? Ya kita lakukan lawan dari sebab tersebut. Kalau kebodohan berarti kita perlu belajar. Kita nggak kenal sama diri kita, yang kau perlu kenali dirimu. Bagaimana Allah mensifatin manusia dalam Al-Quranul Azim. Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia adalah makhluk yang sangat bodoh dan sangat zalim. Itu ana dan anti dan antum semuanya. Allah menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, manusia itu. Wa kanal insanu ajula. Kita itu orang yang tergesa-gesa. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Kalau dikasih nikmat dia pelit. Kasih musibah dia jaza. Dia gak bersabar. Allah ingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian. Kalian enggak tahu apa-apa lu. Enggak tahu apa-apa kalian. Enggak tahu apa-apa, enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Kemudian kita kok jadi kayak gini ya? Anak kok bisa seperti ini ya?
Maka engkau harus mengenali dirimu dan mengenali Allah Azza wa Jalla, bahwa semuanya dari Allah. Ahibati fillah, apa yang menyebabkan engkau ujub? Kalau engkau ujub karena ilmumu, karena hartamu, karena nasabmu, ingat, semua itu dari Allah. Semua itu dari Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 53? Di surat An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taja'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudorotan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Allahu Akbar. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita, melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Engkau ujub dengan penampilanmu, dengan wajahmu. Siapa yang ngasih? Allah. Bisa nggak Allah ambil? Bisa Allah ambil. Lagi masak, ini perempuan cantik lagi masak. Boleh jadi karena ujub, Allah jadikan minyak yang ada di hadapannya itu tersenggol kemudian mengenai wajahnya. Mungkin. Berapa banyak manusia-manusia yang dikena musibah kebakaran, kemudian wajahnya tidak dikenali lagi. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Oh, engkau cerdas, pintar, IQ-nya paling tinggi. Allah bisa bikin kau pikun. Allah bisa membuatmu lupa. Kenali dirimu. Kalau harta, kau ujub dengan hartamu, dengan kesuksesanmu. Berapa banyak orang yang ada di atas kemudian ada di bawah. Enak-enak jadi menteri, tahu-tahu ada di Sukamiskin. Enak-enak jadi gubernur, tahu-tahu di Teralis, di balik teralis besi. Jangan ujub loh. Allah bisa balikin. Karena sejatinya engkau gak punya apa-apa. Di surat An-Nisa ayat 79, Allah mengingatkan kita supaya kita sadar. Agar engkau tahu siapa kamu. Ketika kau bercermin, ketika kau sedang memakai pakaian, engkau menyisir rambut. Mungkin yang perempuan melihat lentiknya bulu mata dia. Dia melihat bibirnya yang bagus. Dia melihat kulitnya yang kencang. Mulai dia melihat ke kanan, melihat ke kiri. Bentuk tubuhnya yang indah. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 79? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nih, apa aja nikmat yang ada pada dirimu dari Allah. Orang pantas ujub kalau dia memiliki sesuatu.
Sedangkan kita nggak punya apa-apa. Makanya orang yang berangkat haji ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ketika dia menuju kepada Allah, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan kesenangannya. Berangkat menuju haji, tinggal di tenda yang sempit, yang harus antri di toilet berjam-jam. Dia mengatakan apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mengatakan sesungguhnya segala pujian, semua nikmat itu darimu ya Allah. Dan kepemilikan milikmu ya Allah. Terus apa yang membuat kita ujub ketika kita tahu bahwa kita nggak punya apa-apa? Semua kebaikan, semua nikmat dari Allah, bukan dari dirimu. Kalau dosa, engkau penyebabnya. Ahibati fillah. Dan sebagaimana pernah kita bahas, bahwa nikmat yang paling agung setelah harta, sehat, keamanan adalah nikmat iman. Itu nikmat yang paling agung. Orang kadangkala ujub dengan nikmat iman. Engkau bisa sholat. Engkau bisa belajar. Sekarang kita alhamdulillah bisa belajar. Di saat mungkin kita punya kawan-kawan yang belum bisa hadir di majelis ilmu. Yang mungkin dia masih jauh dari ketaatan. Kita udah doakan, kita udah ajak, tapi dia masih belum mau. Dan engkau alhamdulillah kasih nikmat sama Allah. Engkau berhijrah. Engkau belajar ilmu. Dan engkau dikasih taufik oleh Allah. Bisa mengamalkan ilmu tersebut. Yang dulu mungkin tidak menutup auratnya, alhamdulillah dia menutup auratnya. Yang dulu dia nggak sholat, dia sholat sekarang. Yang dulu dia nggak pernah puasa, sekarang dia puasa. Yang dulu dia berada di klub-klub malam, dia kerjanya kongkow-kongkow, sekarang alhamdulillah dia nggak lagi melakukan itu. Itu nikmat. Siapa yang kasih nikmat? Allah. Di sini sumber ujub itu ketika orang nggak mau tahu dan kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Itu Allah yang kasih nikmat. Allah yang kasih nikmat. Apa kata Allah di surat An-Nur ayat 21? Di surat An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu Akbar jamaah. Ini Allah jelaskan dengan terang. Engkau bisa bersih dari dosa. Engkau tidak lagi berbuat kemaksiatan. Engkau meninggalkan kekejian. Engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Itu karena Allah loh yang kasih nikmat. Engkau bisa sholat, engkau bisa ngaji. Engkau bisa sholat malam. Engkau bisa berzikir. Maka Allah mengingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian,
Dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abad. Nggak ada satu pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan keji dan dosa. Nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi engkau bisa melakukan ketaatan, itu Allah yang menggerakkan hatimu. Terus gimana engkau bisa ujub dengan amalanmu? Lupa untuk menisbatkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi alaihissalatu wasallam, bagaimana beliau mendidik para sahabatnya untuk tidak ujub. Beliau mengatakan kepada mereka, ma minkum min ahadin yunjihi amaluh. Tidak ada satupun di antara kalian yang akan selamat dengan amalannya. Amalan dia menyelamatkan dia dari api neraka. Di hadisnya dikatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Enggak ada yang masuk surga seorang pun di antara kalian dengan amalan. Enggak ada. Ini benar-benar pembelajaran agar kita tidak ujub dengan amalan kita. Sampai para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Engkau ya Rasulullah. Engkau. Yang para sahabat melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan agama Allah ini. Bagaimana orang yang paling besar ujiannya, balaknya adalah para nabi. Bagaimana beliau sholat sampai bengkak kakinya. Bagaimana beliau membangun Masjid Nabawi, menyampaikan agama Allah kepada manusia, dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Yang semuanya akan berada di timbangan kebaikan Nabi SAW. Semuanya. Nabi mengatakan, wala ana. Aku juga gak akan selamat dengan amalanku. Enggak. Illa an yataghammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah Azza wa Jal membalutku dengan rahmatnya. Maka jangan ujub engkau. Jangan merasa sudah baik. Sebagian ulama memberikan nasihat dengan mengatakan, la taghtar bi kathratil amal. Kau jangan tertipu dengan banyaknya amalan. Kenapa? Fa innaka la tadri ayuqbalu minka am la. Karena kau nggak tahu diterima atau tidak. Gimana engkau mau bangga dengan amalan? Engkau nggak tahu amalanmu diterima atau tidak. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, doanya Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami. Terima dari kami. Gimana pahala Nabi Ibrahim sampai hari ini? Orang itu tawaf. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima dari kami ya Allah. Terima dari kami ya Allah. Ada kekhawatiran tidak diterima. Dan itu lawan dari ujub. Takut nggak diterima. Maka kau jangan berbangga diri dengan banyaknya amalanmu, dengan banyaknya hajimu, umrohmu, sodakohmu, sholatmu. Karena kau nggak tahu diterima atau tidak. Wala ta'man minadz dzunub. Dan kau jangan merasa aman dari dosa-dosamu. Kenapa? Karena kau nggak tahu dosamu diampuni atau tidak. Amalanmu kau nggak tahu diterima, dosamu diampuni atau tidak kau nggak tahu. Aku sudah tobat, aku sudah istighfar. Inna amalak kullahu mughayyab anka. Semua amalanmu itu ghaib, nggak ketahuan. Kau nggak tahu. Ahibati fillah. Maka saatnya kita introspeksi diri kita. Kalau yang menyebabkan engkau ujub adalah harta, ingat, Qarun adalah orang yang paling kaya. Gara-gara ngomong, ana innama utituhu ala ilmin indi. Kita tahu bagaimana cerita Qarun. Allah ceritakan di surat Al-Kahfi tentang seorang yang ujub dengan hartanya. Dia mengatakan, ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak hartanya daripadamu. Wa azu nafara. Lebih banyak pengikutnya. Allah hancurkan kebunnya habis. Maka yang bangga dengan nasabnya, bangga dengan kedudukannya, jabatannya, ingat ya, semua itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Engkau keluar dari perut ibumu, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan engkau akan keluar dari dunia ini. Engkau akan meninggalkan dunia ini, engkau nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, maaf, nggak ada. Semuanya milik ahli waris, engkau nggak punya apa-apa.
engkau akan berada dalam tempat yang sempit itu. Dan sayangkali, kalau ternyata engkau sudah merasa baik. Engkau merasa sudah baik dan engkau berbangga dengan amalan. Teruslah beristighfar, memohon ampun karena banyak dosa-dosa kita. Kenapa selesai sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agar engkau tahu bahwa kita punya banyak kekurangan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membantu kita untuk sadar tentang siapa kita yang sebenarnya. Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Jazakillah khair.